Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Ayu dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Angkatan Kopma tahun 2018. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara atau alur pendirian dan legalitas dalam koperasi. Sebelum kita mengetahui tentang tahapan atau langkah dalam pendirian koperasi. Sebelumnya, apa sih koperasi itu? Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari beberapa orang atau badan hukum yang menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian, di mana juga sekaligus menjalankan ekonomi kerakyatan. Oke, langsung saja kita ke tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pendirian koperasi. Yang pertama yaitu persiapan pembentukan koperasi tersebut, yaitu di mana orang-orang yang bergabung dalam koperasi tersebut diberikan penyuluhan dan penjelasan tentang struktur, tujuan dari didirikannya koperasi tersebut, di mana orang-orang tersebut dijelaskan secara rinci tujuan dari koperasi itu didirikan. Di sini koperasi bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu koperasi primer, yang terdiri minimal atas 20 orang, dan yang kedua yaitu koperasi sekunder yang terdiri dari minimal 3 badan hukum yang sah. Kedua yaitu rapat pembentukan perkoperasian. Di mana dalam rapat ini sekurang-kurangnya 20 orang anggota harus hadir dengan dipimpin oleh pendiri atau kuasa pendiri. Disarankan juga untuk menghadirkan seorang pejabat atau pengurus perkoperasian yang mengetahui seluk-beluk perkoperasian. Hal-hal yang dibahas dalam dalam rapat perkoperasian ini yaitu tentang anggaran dasar perkoperasian, jenis usaha yang dilakukan, atau menentukan nama-nama pengurus, nama-nama pengawas dalam perkoperasian, ataupun pembentukan penentuan modal yang akan dilakukan dalam koperasi tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 3 tentang rapat penyusunan anggaran dasar. Dalam rapat ini membahas tentang hal-hal yang pertama yaitu nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, ketentuan tentang permodalan, ketentuan tentang keanggotaan, ketentuan tentang pembagian SHU. Yang selanjutnya yaitu ketentuan tentang lama berdirinya suatu perkoperasian. Dalam rapat ini juga masih banyak hal-hal yang dibahas lebih lanjut. Hal keempat yang bisa dilakukan dalam tahapan perkoperasian yaitu mendaftarkan sebagai pra-perkoperasian. Mengapa disebut pra-perkoperasian? Karena ini perkoperasi yang belum berbadan hukum, jadi disebut pra-perkoperasian. Hal ini dilakukan agar koperasi bisa lebih memantapkan diri dalam hal atau segi seperti administrasi keuangannya, tentang organisasinya, pengembangan organisasinya, tentang hal akuntansi, dan lain-lain. Diharapkan dalam 1 atau 2 tahun pra-perkoperasian ini bisa berkembang atau lebih baik sehingga atau lebih mantap untuk
mengajukan koperasi yang berbadan hukum setelah 1 atau 2 tahun dilakukan praperkoperasian tersebut. Yang bisa dilakukan yaitu permohonan badan hukum perkoperasian. Yang pertama yaitu permohonan tentang nama koperasi. Di sini kuasa pendiri atau pendiri melimpahkannya kepada notaris untuk mengurus hal tersebut dengan sistem administrasi badan hukum, di mana pengajuan nama ini harus memenuhi beberapa syarat yang harus dilakukan. Dalam pengajuan ini minimal harus ada 2 syarat, yaitu nama pendiri dan jenis usaha yang dilakukan. Yang kedua yang dilakukan yaitu permohonan pengesahan akte pendirian koperasi. Dalam hal ini seorang pendiri harus menyertakan beberapa dokumen yang bisa diserahkan. Yang pertama yaitu minata akte pendirian koperasi. Yaitu yang kedua berita acara pendirian koperasi, surat bukti permodalan, 4 rencana kerja koperasi. Dalam hal ini dikhususkan untuk koperasi simpan pinjam harus menyertakan rencana kerja minimal 3 tahun perkoperasian, administrasi dan pembukuan, dan data dan riwayat pengolah perkoperasian. Terakhir yang akan dilakukan dalam pendirian perkoperasian yaitu penerimaan surat permohonan perkoperasian. Jika semua data yang diberikan atau berkas yang diberikan sudah lengkap dan benar, maka akan segera diproses, dan dalam prosesnya seorang pengurus akan melakukan penelitian secara administrasi atau secara lapangan. Jika semua itu sudah dilakukan dan mendukung untuk penerbitan surat permohonan akta tersebut, maka koperasi akan mendapatkan surat tersebut. Ya, di sini adalah tahap terakhir dalam tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pendirian perkoperasian. Selanjutnya yaitu tentang legalitas atau landasan hukum dalam perkoperasian. Dalam perkoperasian kita dilindungi oleh payung hukum beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian itu sendiri. Yang kedua PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran perkoperasian oleh pemerintah. Yang ketiga Permenkum Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan perkoperasian. Yang keempat yaitu Permen KUKM Nomor 9 Tahun 2019 tentang pembinaan dan penyelenggaraan koperasi. Itu adalah beberapa peraturan dan undang-undang yang menyelenggarakan tentang penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dalam situasi pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.